Daerah Sekapeng 5 yang jika dinto tausiah tercukunan doa sekali mas bakal sampai akin ada serasa mulia Kiai Haji Zain Muhsin LC dak sataja hormat abtinah nyatoraki. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh macam lecia kapi mereka. Porque makai gula lapar mah. Allah, tuti kiai ini keserba repot. Gula bani kese nunduk bani kan hoso mah. Tabu aja reng bani. Ini ada Kiai Nahruji ini, abang saya, umi beliau sama umi saya sepupu. Jadi bahasa Madura nadu bopok, pola berde proyek, yang kikula tetap oleng. Dari tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam bahasa, Masya Allah. Malu rasanya abang ini kalau tidak membalas bahasa kalian. Kalau kalian tadi berbahasa Arab, Masya Allah, inta kalam hilu ya an ish sosati bi kan. Arya bahasa ta'allum ya, mundin saya bahasa pasar. Saya yang ngaku saya ini tadi itu cangcing cong cangcing. Aduh tak paham sekali. Tapi saya jawab sekarang dengan berbagai macam bahasa daerah. Yang pertama saya jawab dengan bahasa Jawa Tengah. Ingkang kula mulyaken para Kanjeng Rama, para yayi ingkang sami-sami dimulyaken saking Gusti Allah. Paham kena? Mun tak paham membuat ya. Sekarang pakai bahasa Sunda. Anu sami-sami dimulyaken ku Gusti Allah sadayana kapihatur Kiai Nahruji Sadiman anu kula mulyaken sinten niku saha eta teh Al Ustadz Muhammad Amin. Karena Ustadz Muhammad Amin ini kasih pendis ya yang ngurusin seluruh madrasah di Kabupaten Kuburaya. Tadi sudah bisik-bisik sama saya, tenang Pak Ustadz, kalau ada proyek sampai 5% saja. Yang nomor 3 bingung saya ini. Rupanya di sini ada Muhsin KW juga. Kepala Kementerian Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B. Saya bingung tadi itu. Beliau ini ngurusin orang kawin. Saya bagian kawinnya tak. Lah kula niku agak bingung saking jenengan niku. Ini kok kementerian apa? Kok KUA cuma kumisan gitu. Mestine jenengan niku, mestine istrinya pinten? Istrinya berapa? Setunggal. Cere pun ngurus orang ngabi ini mah gini tong. Jadi keliru aja ya. Lah ini persoalan besar toh Pak. Enggak, persoalan besar nih gitu. Saya sore hari ini tidak bisa ceramah. Wallah, karena di sini adik saya itu Kiai Nasiruddin itu luar biasa, Pak. Tapi dari mana-mana setiap saya ketemu dengan adik saya Kiai Haji Nasiruddin, saya selalu ingatkan, jenengan itu kiainya orang ramai. Jadi panutan umat, jangan pernah menyakiti siapapun, lebih-lebih istrimu. Tenang ya karena aku saya ambil asam dia. Muntah oleh amplop tebel rogi. Itu loh Pak. Lah gajinya orang NU ya begini. Negara ini tidak akan pernah ada tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Negara ini tidak akan tegak tanpa adanya para ulama dan kiai
yang lahir dan membesarkan umat melalui pondok pesantren. Jangan pernah mengecilkan peran pesantren. Tanpa pesantren, Indonesia ini tidak pernah ada. Loh, ada orang begini, Pak Pak Ustadz, kula mboten saya nggak mau ngambil menantu dari pesantren. Loh, kenapa? Kenapa? Wah, santri itu kampungan, Pak Ustadz. Loh, kenapa? Sarungan terus. Lah, jangan sebut sarungnya, isi sarungnya. Nah, itu apa? Loh, masalah nih gue. Kula sarang panjenengan sedaja. Sebenarnya ari mangken Kak Dinto, tak bisa di negara Indonesia muntada para ulama, muntada pesantren yang digagas oleh Kanjeng Sunan Ampel. Pendidikan pesantren itu perannya terlalu besar di negara Republik Indonesia. Tetapi para ulama dan umat Islam yang 80% mendiami negara Indonesia ini tidak pernah meminta anggaran pembangunan sampai 80%. Persoalannya di mana? Kita diajarkan di dunia pesantren bahwa berjuang itu hak semata-mata karena Allah. Kalau pesan guru saya Kiai Haji Sukron Ma'mun mengingatkan kepada saya sebelum pulang dari pesantren, kula mun ya junana kiai obe celeker pada benodeng. Lah betul kata kiai sama Kiai Nahruji tadi, yang namanya santri itu ya sampai kapanpun itu santri. Saya pernah dinasihatin oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan mazilta taliban. Sampai kapanpun, sampai akhirat sekalipun, sampai nanti menghadap Allah, kamu tetap santri. Jangan pernah merasa lebih tahu dari gurumu. Jangan pernah merasa alim dibandingkan gurumu. Sampai kapanpun engkau tetap seorang santri di hadapan gurumu. Sehebat-hebatnya seorang kepala kemenak yang bernama Dr. Andes Haji Nahruji Sadiman MSI, di hadapan Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini tetap kacung. Oke. Jadi jangan rumongso bahwa dirinya lebih ngalim. Jangan pernah merasa dirinya lebih tahu di hadapan gurunya. Beliau mengatakan kepada saya, "Aghdhabu 'anil talibi alladhi la yahtarim ustaduhu walau kana ustaduhu sahibuhu." Sungguh aku akan marah kepada seorang santri walaupun sealim apapun selagi dia tidak pernah menghormati dan takdim kepada gurunya. Saya tidak mau ceramah hari ini. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa masuk ke pesantren ini para bapak-bapak, para ibu, insya Allah tidak bakal rugi memasukkan anaknya ke pondok pesantren, langkong-langkong pesantren modern Nurul Amin. Insya Allah aman. Ini ada kepala kemenak santri, kepala KUA santri, Kasih Pendis santri, Kiai Nasruddin santri, saya juga santri. Semuanya kita adalah santri. Adab seorang santri adalah dia harus mampu memposisikan dirinya sebagai cangkir kosong ketika berhadapan dengan gurunya. Karena seorang santri disebut muridun, artinya orang yang punya keinginan. Sedangkan guru atau syekhnya disebut muradun, orang yang bakal memenuhi cangkir kemiskinan ilmu dalam hati kita. Oh, tapi Kiai Nasir itu kan ponaan saya. Abah pakai ponaan? Kok nempian bugeng? Lah gitu loh Pak. Lah hari ini ya santri itu yang ngaji. Saya juga santri. Walaupun tadi itu ada yang bisik-bisik, "Oh Kiai Zain Muhsin kok kayak teroris ya?" Gitu. Loh enggak. Insya Allah aman ketemu saya Pak. Aman, paling saya aman mudah di anak retin. Nah inilah Pak yang harus kita pikirkan kembali, bagaimana pesantren perannya yang sangat besar. Insya Allah sampean tidak bakal rugi memondokkan anak sampean di pesantren. Ilmu apa yang nggak ada di pesantren? Lengkap.
Coba santri. Santri itu perannya terlalu dan sangat besar di dunia manapun. Kita bicara yang paling kecil. Tukang azan di masjid siapa? Santri. Imam di masjid siapa? Yang tukang ngadanin orang lahir, yang dukun pijit, ini santri kaki. Terus nanti kalau pimpin doa siapa? Kalau mati yang mandiin siapa? Kalau mati yang nahlilin siapa? Nggak mungkin pegawai bank itu mimpin tahlil. Paling saya bacaan fulus Fatihah. Itu peran santri, Pak. Santri ini komplit. Tak bisa maca khutbah, bisa namen tenggem. Tak ada onjangan tahlilan, nyari lain nah. Santri itu pintar. Maka saya teringat kepada ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan saya pesankan untuk adik saya Kenesirdin. Apa pesan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu? Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Pintar kan? Apa coba ada belasan tahun ki pondok ya? Yakin cuma ngan pondok ki ilmu tak ada. Saya pindah ke beberapa negara. Guru-guru saya di beberapa negara bangga dengan orang Indonesia. Karena sealim-alimnya santri itu, beliau mengatakan ilmu itu sebenarnya hakikatul ilm. Hakikat sebuah ilmu, kata guru saya, kata syekh saya, adalah ta'ziman wa tasliman li syaikhihi. Ketika seorang santri sudah mampu ta'zim dan taslim kepada gurunya, itulah sebenar-benarnya kealiman seorang santri. Maka kita mendidik anak kita bukan hanya sekedar ta'zim kepada guru, tetapi ta'zim kepada orang tuanya. Kalau anak itu sudah punya sikap dan akhlak yang baik, insya Allah nanti pulang dari pesantren kalian pasti dan akan tetap bakal dibutuhkan oleh siapapun. Bukti sejarah bahwa Indonesia ini dibangun oleh para santri. Indonesia itu berdiri karena adanya pondok pesantren. Gagasan yang kemudian digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian diteruskan oleh putranya Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, yang diteruskan oleh putra beliau yang bernama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang seorang santri tulen yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Santri berikutnya hari ini Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang santri bahkan Kiai pondok pesantren. Santri juga banyak menjadi jenderal, santri juga banyak menjadi pengusaha. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Salah satunya adalah Ustadz kita, guru kita yang hari ini hadir bersama kita, Ustadz Haji Nahruji Sadiman. Beliau adalah seorang santri, bahwa santri memang pantas untuk berada di garda terdepan pembangunan moral dan umat Islam. Maka jangan pernah menyepelekan santri. Santri itu luar biasa, santri itu hebat. Jangan pernah merasa rendah diri, tapi rendah hati itu penting. Tapi kalau rendah diri itu percuma. Rendah hati itu penting. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, alal akili ayyakuna arifan bizamanihi. Orang pintar, orang cerdas harus tahu keadaan zamannya. Sebelum saya lanjutkan, mipah tadi aing sekali. Aduh tak acan deh. Memang cuma mampu saya ceramah. Berapa menit ya Nahruji? Oh jangan main lanjut. Mungkin sampai nyaman jemput ban mobil mun hula. Nampak tawab. Mata dia gelas. Jadi makna tukang parkir saya. Aduh, ada nanti di kiai dinakan. Lagi gelas. Anu peti ini sendiri ora-ora di kiai kapan. Udah tak bisa mak, karena bener menjadi gula abah murad tak bisa gitu. Seborang apa? Tak bisa lima alim karena bener menjadi gula kan. Saking Nabi Ibrahim alaihissalam sampun ngendikan Pak. Nabi Allah Ibrahim sudah mengatakan, Sayyiduna Ibrahim lastari adabu. Orang pinter kinto, orang cerdas kinto harus paham kepada zaman. Kenapa pondok pesantren modern Nurul Amin mengambil salah satu bagian yang mungkin tidak diambil oleh pesantren lain? Luar biasa, bahasa Arab,
Imun santri itu kan pinter luar biasa, Pak. Lombok bercerita, nah santri masuk ke mobil, masuk bis, rupanya orang bahasa Inggris kabeh. Si santri bukan kedua tahun ini bahasa Inggris. Pak atau koto di bahasa Arab boy. Loh, tukang bahasa Arab apa Pak macam Yasin boy lagi. Loh, tapi si orang Inggris menikah cak Inggris kabeh, si santri bahaduan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yasin, wal Quran hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzil Aziz Rahim. Aduh, cari Inggris kok bahasa Arab. Maka jadi santri itu kudu cerdas, santri niku kudu pinter, santri itu kudu hebat. Aduh, saya juga santri. Sekedar cerita saja, sebelum saya pulang ke Pontianak tahun 2004, terakhir saya itu salah seorang pengisi suara di beberapa iklan, Pak. Salah satu mungkin sampean pernah naik pesawat. Ada mijeng ya. Aduh, wajib punya permintaan lagi air kok. Mohon mulai sampai bawa-bawa lagi. Oh, ada ya. Kalau sampean mungkin pernah naik beberapa pesawat, saya itu pendidik voice announcer namanya. Jadi para pilot kalau mau berangkat itu dulu saya yang didik Bang Haji Nahruji. Saya yang didik rata-rata itu, terutama yang di Garuda. Biasanya kalau sampean mau naik pesawat itu kan ada kalimat seperti ini. Para tamu yang terhormat, terima kasih atas kepercayaan Anda untuk terbang bersama kami. Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA763 dengan nomor penerbangan tujuan Bandara Internasional Soekarno di Jakarta menuju Bandara Internasional Supadio di Pontianak. Penerbangan ini akan ditempuh selama kurang lebih 1 jam dan 15 menit. Kami akan terbang di ketinggian sekitar 10.000 kaki di atas permukaan laut. Pastikan Anda senang dan aman bersama kami. Garuda Indonesia Airways bersama SkyTeam. Itu saya yang didik itu. Cuma masalahnya saya tidak dapat royalti. Saya cuma beli putus, lebu ke saya, Eji ya. Itu punya saya suara itu. Santri loh Pak, tapi bisa. Santri Nurul Amin insya Allah bisa. Bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kalau sampean misalnya, wah ini loh Pak, sehingga sampean para ring sepo, cek ning kala-kali santri. Santri apa nih kemak, sebelum matunging ilmu na sa polo. Bedalam bapak ang membentuk anak. Dulu kan belum ada HP Bang Haji. Nah di saat ada HP, itu provider kan jawab, mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Your number is calling is not given. Please you try 4 minutes again. Titik itu kan bahasanya dari komputer, Mak. Semak benembun bukan. Nelpon kanan, kecil-kecil kena. Nelpon kanan, ini pondok Nurul Amin re abid kok kerong lanai. Pane telepon anan baru pondok oleh seminggu. Wah bede kalimat nang HP kan, mun tak nyambung. Your number is calling is not given. Please you try 4 minutes again. Kau deh ibu montuk pulang be. Arab apakah? Aduh, cik kini pemonduk seminggu lo toka ngacaca Inggris. Padahal komputer saya tunggu. Ada nelpon boleh, auba boleh. Bahasanya saya HP auba. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Apa kok kak sibuk kok? Padahal komputer saya tunggu. Oleh dua telepon boleh, beli boleh. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Pasar. Kok mondai tak memondok lagi ya? Arab apakah itu? Siapa yang sibuk itu? Yang ajar apa itu yang Nurul Amin? Pada bambunya saya ngaji dan saya sekolah. Millana ba'da abuna Nabi Ibrahim alal akili ayyakuna arifan bizamanihi. Orang pintar, orang cerdas di Nurul Amin harus tahu akan keadaan dan kebutuhan zamannya. Mustaqbilan fi sya'nihi, dan harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Wa arifan bi rabbihi, dan dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Sepinter-pinternya santri, sealim-alimnya santri, sehebat-hebatnya santri,
Kalian mesti tahu bahwa kedudukan kita di hadapan Allah hanya sekedar seorang hamba, sama dengan kedudukan kita di hadapan guru, kita seorang murid, kedudukan kita di hadapan orang tua. Sepintar dan sehebat apapun kalian para santri, kalian hanya seorang anak kecil. Maka jangan pernah kalian berputus asa. Nurul Amin itu kampung. 10 tahun yang lalu tidak bisa saya bayangkan. Santri pertamanya mana? Diri, gum, stand up. Okay. Another? Yang lain? Cuma satu aja. Berdiri. Ini cuma 2. Oh, 2 lewat tua ongkul. Ini kalau dalam sejarah Islam namanya as-sabiqunal awwalun. Oh. Santri pertama. Sampai sekarang masih nyantri. Masih. Santri pertama masih nyantri. Sudah nikah belum? Oh, nang baganteng batan di biner ya. Kok are mumpung beda kau are gratis. Gratis man. Toh, gratis. Sudah. Akabin musim corona re biaya nak ini. Cuma modal telur atau 1000. Pengoloh saksi 2. Sorat gratis, ini kok saya minta lagi ke Pak Muhsin dia, bon. Ini Muhsin kedua ini. Ini Muhsin ke-1, jaga langkah tuh anak kau. Sorambu. Jadi begini, sebelum saya tutup, karena ini sudah mulai tarahim, para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya para santri, saya tidak bisa bayangkan 10 tahun yang lalu Nurul Amin itu seperti apa. Tapi kudratullah, hari ini pondok pesantren Nurul Amin ini luar biasa, dan bukan hanya saja dibaca di Kalimantan Barat, tapi insya Allah sampai ke pusat pesantren ini akan dibaca. Menunjukkan bahwa barokah ilmu yang Allah berikan kepada Kiai Nasyuruddin bukan masalah banyak atau sedikitnya ilmu, tapi nilai barakah. Orang Arab memaknai barokah itu ba'ro dan kaf, birkatun, apa? Oase. Sama dengan sumur yang ada di gurun Sahara. Dulu kubu padi bukan apa-apa, tapi atas izin dan kehendak Allah, Allah kirimkan Ustadz Nasyuruddin yang baru berusia 26 tahun pada waktu itu. Ya le, jenengan zaman itu 26 tahun ke usianya. Masih usia 26 tahun, Allah izinkan untuk mendirikan pondok kecil dengan hanya 2 orang santri. Yang patut kita banggakan dari beliau bukan hari ini, tapi ketika beliau memulai langkah mendidik anak-anak, dan itu kampung kecil yang terpencil, bahkan mungkin di peta tidak ada. Kenapa deh? Jangan ada peta ya. Yang saya khawatirkan jangan-jangan kubu padi itu masih Indonesia kan? Cuma separuh lagi naga Brunei ini. Loh, kalau Kiai Nahruji enak pak, pakai mobil tadi. Aduh, saya lewat sana. Padahal bi alek saya Kiai Nasir, bang, jenengan nanti lewat jalan apa itu? Jalan Sawit. Nanti, padahal saya biasa lewat sini loh pak dulu. Biasa kalau saya ceramah kan lewat sini, lewat jalan Pak Laut ini. Karena aroma saya berasa, oh songko abang, apa ya suruh alik? Sama Kiai Nasyuruddin lewat itu saja kak, lewat repot nyaman kampungnya apa? Pak Laut. Akhirnya saya lewat sana, lewat perangkap. Alhamdulillah terperangkap. Terperangkap Pak Ustadz, terperangkap Kiai Nahruji. Di sana itu ada pembangunan. Bodoh yang bangun jalan pengapora Kiai tak bisa lewat. Bongkok Kiai cong. Engke pengapora kita tuh pak ngabangun. Jadi tang motor, engke kita saus. Tak bisa bekol. Wah pada Kiai cilanggan nih. Ujung-ujungnya jalan kaki tadi itu. Saya 300 hampir 500 meter. Nyampe ke sini pinjem motor orang lagi. Aduh, mau tahu dah ya tak enter kan. Ya artinya apa? Kalau itu benar, ya dengerin. Walaupun adik saya, masalahnya kemarin tidak dengerin adik. Jenengan lewat itu saja kak. Lewat daerah Pak Laut, insya Allah lebih cepat, jalannya sudah bagus.
Pikiran saya, aduh coba Pak Laut macam jiwa jalan sampai kaki ke tengah. Lebat perangkap, ropa antara perangkap. Saya nggak bisa lama-lama ceramah ini. Tapi tidak bisa saya bayangkan, sekali lagi sebelum saya tutup, tidak bisa saya bayangkan 10 tahun yang lalu ketika daerah kecil yang bernama Kampung Pak Laut, hanya sebuah kampung kecil. Saya juga dengar bahwa di kampung ini ada beberapa madrasah. Tetapi ketika Allah menakdirkan berdirinya pondok pesantren dengan susah payah, adinda saya, adik saya dengan abah saya, Abah Haji Murad, tidak bisa saya bayangkan penerangan yang begitu sulit, akses jalan yang begitu rumit, tapi beliau mau menghabiskan usia mudanya hanya untuk berjuang demi umat, bukan untuk sebuah ketenaran dan popularitas. Adik saya punya potensi untuk menjadi orang hebat. Saya tidak memuji karena di depan, tapi selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Anak saya juga santri, Pak. Saya bilang sama anak saya, Cung, nak, walaupun kamu tidak alim, tapi hal pertama yang harus tetap kamu jaga adalah akhlakmu kepada guru. Sebab kau akan menjadi sia-sia di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah ketika engkau mengabaikan murabbi, mengabaikan gurumu yang sudah menghabiskan waktunya, yang sudah menghabiskan semuanya hanya untuk mendidik dirimu. Jaga akhlakmu. Abi tidak menginginkan kamu hanya sekedar pintar baca kitab, tetapi yang Abi inginkan ketika kelak gurumu, baik yang masih ada ataupun sudah tidak, doakan kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Pertama, mintakan kesehatan, mintakan ampunan untuk gurumu, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal, diriwayatkan oleh anaknya yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali itu, Pak, salah satu ulama hadis, hafalannya kurang lebih 1 juta hadis, lengkap dengan matan dan hukum sanadnya. Dan beliau punya seorang guru yang begitu dicintainya, yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ardah. Kurang lebih 40 tahun lamanya Imam Hambali selalu berdoa kepada Allah dalam sholatnya, dan selalu mendatangi gurunya ketika sudah wafat. 40 tahun lamanya beliau menghatamkan Al-Quran untuk gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Padahal kalau dilihat kualitas keilmuannya, Imam Hambali itu paling hebat dalam ilmu hadis. Saya tidak menyebut Imam Bukhari, karena kalau soal hafalan Imam Bukhari masih kalah dibandingkan dengan Imam Hambali. Imam Bukhari itu hanya 500.000 sampai 600.000, tapi Imam Hambali mencapai 1 juta hadis. Tetapi walaupun demikian, dia berkata, wa ad'u ilallah, dan aku berdoa kepada Allah mundu arba'ina sanah, selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku, ampuni kedua orang tuaku yang pernah mendidikku, yang pernah mengantarkanku pesantren, yang menghabiskan uangnya untukku di pesantren, yang setiap bulan mengirimi aku makanan ke pesantren, yang setiap saat mendoakan aku di pesantren, yang setiap waktu selalu mengingatkan aku tentang nilai akhlak. Rabbighfirli wali walidayya, ampuni aku ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan ampuni guruku. Waghfir li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampuni guruku yang bernama Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sama dengan santri Nurul Amin, doakan gurumu, doakan murabbimu, doakan kiaimu, dan kau harus ridha terhadap ilmu yang Allah berikan melalui dada gurumu dan guru-gurumu yang lain. Insya Allah kalian akan menjadi santri yang bermanfaat, akan memberikan hikmah kepada umat, akan membawa mereka kepada jalan maslahat, bukan kepada jalan mafsadat. Santri tidak usah khawatir, santri tidak usah takut, santri tidak usah cemas. Rezeki itu milik Allah. Soal rezeki Allah yang atur, memang pekerjaan manusia yang atur. Tapi soal pinter, ya harus kebutuhan. Sebelum saya tutup, tadi pagi saya jadi teringat kata santri dari guru saya, juga sama yang diucapkan oleh Kiai Nasruddin tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di sisi Allah itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Saya ini biasanya Kak Tuan, Gulenega ekocak kiai multi level marketing. Iya, karena yang datang ke rumah saya itu bukan hanya muslim,
Yang datang ke rumah saya itu setiap agama apapun boleh, dan mereka mau konsultasi apapun boleh, karena kebetulan saya ini guru ilmu filsafat. Hanya kebetulan saja. Tapi hidup tidak ada yang kebetulan ya. Saya ini guru filsafat. Filsafat itu ilmu paling rumit. Jadi kalau mau belajar sama saya, harganya mahal. Ini susah. Macam saya susah. Oh, tak bisa tahu filsafat ya, larang ya. Tadi pagi sudah ada rombongan 5 orang datang ke rumah. Saya bingung nih Kak Tuan. Assalamualaikum pasti buka poteh kapi. Ni hao ma hilar wah. Nyahau ceng nyong. Pasti buka. Iya mak. Ini rumah Pak Ustadz Jen ah? Ya rumah Pak Ustadz Jen. Maksudnya rumah Pak Ustadz Zen. Ngai Ustadz Zen ah. Ada apa mak? Anak aku minta dilukiah. Maksud lo? Anak saya minta dirukiah. Sakit apa mak? Dia punya pala pusing ah. Kita ajeng bojong ngaraya. Dia punya pala pusing ah. Celing bi saya abu amoy ratin deh kan. Bila boleh ala ceramoy. Tapi karena saya bilang begini, uang Cina niku, orang Cina itu kan hitungannya bisnis terus. Saya balas bisnis pak. Oh ini susah sembuh ah. Tapi bisa, oh bisa. Ngai punya garansi 5 tahun oh. Ini bah ada garansi setan lewat tahun. Takut be pula. Boleh aku pegang meh? Oh. Ising tak sakit ya. Enggak sakit dia pak. Cuma karena tak nangis lejeng. Oh, orang pula tak nangis sojud, oh din susah pak. Ya mau jadi sana nggak bejeng dulu. Oh beda agak ngebudin. Jadi saya pakai ilmunya Cina. Mereka apa-apa dihitung rugi. Mun sampean lemen lagi Cina, makai 100 rupiah tak bagi, aku cak rugi. Aku tawar, tak bisa mo, aku lugi. Oh, saya pada lugi, iya makin kau. Ini yang mau berobat 3 Arya tos 500 lagi 1,5 juta lebat dia. Ya lagu apa boleh. Jadi saya pegang. Padahal kalau rukiahnya non muslim itu paling mudah Kak Tuan. Paling mudah merukiah non muslim. Sebab yang berbagai macam agama yang pernah datang ke rumah, mau Hindu, mau Buddha, mau apapun saya pegang aja sembuh. Jadi mereka itu bilang bahwa Pak Ustadz Jen itu paling hebat lukiah buang setan. Jadi saya pegang. Jadi pakai garansi Pak Haji. Oh 5 tahun. Ngai punya garansi setan 4 tahun ha. Kalau lebih mahal, oh itu untuk iblis. Bukan jin, iblis. Kalau jin 5 tahun, iblis 10 tahun. Anak saya kena jin apa iblis? Iblis kayaknya nih. Berarti mahal pakai. Oh mahal. Boleh tawal lugi, tak boleh tawal ah. Oh, mau apa lah, boleh. Oh, ya ke Pak sekalian ngoncar kapi. Allah. Wah, tuh, hari lah 3 juta lah nari. Santri ini kok harus cerdas Pak. Santri itu kalau di pesantren sudah diajarin namanya ilmu logika yang disebut dengan mantik. Ilmunya santri itu lengkap. Gen ngepak, telah kali gepak keluar kapi. Allah, keluar. Sudah selesai Pak Haji, tunggu dulu, aku mau masuk. 1/2 jam aku punya waktu. Oh, padahal 1 menit udah sembuh semua Pak. Kulit juga tojo ke dalam kamar. Rabu rakal ngakali Cina. Kan keluar ngapa lama Pak Kiai? Oh dia punya iblis lama keluar ah. Dia mau omong punya aku ha. Dia punya omong apa? Dia punya omong siap 10 tahun tak masuk lagi. Tapi paten paten. Di santri tak cukup alim, kok tuh pinter, kok tuh cerdas, mak lete kalah kali orang. Buktinya ilmu Al-Quran kalau belajar di pesantren itu ilmunya banyak.
Jangan sebentar-sebentar kemarin di media bilang, oh Pak Ustadz, Anda belajar tentang Islam dari mana? Saya otodidak. Otodidak mata nih ya. Memang pada ajar ilmu agama otodidak. Itu di mana kakek? Ilmu itu harus punya sanad. Itu. Coba lihat ada lah waktu nak harus punya sanad. Jadi Kiai Nasir punya sanad Kak sampai nanti kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kiai Nasiruddin berguru kepada Kiai Bata-Bata nopo Banyuanyar. Dari Banyuanyar naik sampai nanti kepada Syekh Bakri Sato, naik nanti sampai terakhir kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Anas bin Malik berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi itu adalah seorang tabi'in. Imam Nafi berguru kepada gurunya sahabat Rasulullah terbaik di bidang ilmu fiqih yang namanya sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berguru kepada Allah melalui Jibril alaihi salam. Selesai? Jadi kalau ilmu agama harus punya sanad, kalau yang lain mungkin tidak membutuhkan sanad. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada majelis kita kali ini. Yang paling terakhir pola badering cene kemasukan boleh bisa kita ke jongkok. Insyaallah sampai oleh 5%. Anu Ustaz Toha gila minta berapa persen le? Pada minta 5 lagi ya, oh tenang. Mau noleh 5 juta berarti berapa aja? 500. So, dua aku apa boleh? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kulo saking jenengan sedoyo dipinaringan sehat zahir batin, tansah rezeki yang halal hingga nanti yaumil akhir dan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan barakah dari guru, mendapatkan barakah dari pondok pesantren modern Nurul Amin. Terima kasih kepada abang saya Al Ustadz Haji Nahruji Sediman MSI, kepada Pak Kasih Pendes dan kemudian kepada KUA dan adik saya Adinda Kiai Nasiruddin dan kepada seluruh ustadz dan seluruh kiai yang hadir pada majelis ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا لله تعالى حمدا يوافي نعامه ويكافيه مزيده. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم ويا غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع أستاذنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ولجميع أستاذنا وأستاذاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع تلاميذنا وتلامذتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدا ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلى كلمتك حتى إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Selamat ulang tahun untuk Pondok Pesantren Nurul Amin yang ke-10. Mudah-mudahan ke depan semakin jaya di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.